Halo semuanya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Megadani Alfiani Sihite dengan NIM 412242312037, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Kantor Cabang Bandung Timur. Saya menjalani magang selama lebih dari 5 bulan, periode 3 Maret sampai 29 Agustus, dan mengalami banyak sekali pengalaman berharga yang akan saya presentasikan setelah ini. Sahabat Keluarga Indonesia merupakan jingle dari Bank BTN. Berikut visi misi Bank BTN. Visi, mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. Misi, menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan, memberikan customer experience terbaik melalui layanan digital dan finansial terintegrasi, meningkatkan shareholder value dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan, menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Maksud dan tujuan perusahaan melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sesuai dengan anggaran dasar pasal 3 ayat 1. Fungsi dan tugasnya itu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai UU nomor 7 tahun 92. Nilai budaya perusahaan yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut sejarah singkat Bank BTN. Diawali tahun 1897 dengan berdirinya Postpac Bank. Lanjut tahun 1942 menjadi kantor tabungan, 1950, lalu 1963, 1974, 1989, 1994, 2002 menjadi bank komersil, 2009 dapat IPO, 2021 jadi peringkat 1 bank terbaik Indonesia dalam anugerah perbankan Indonesia, lalu dapat Gold Winner Mobil Award 2023. Lalu yang terakhir ini transformasi logo. Di sini kegiatan usaha BTN itu ada KPR dan perbankan, ada kegiatan usaha syariah, KPR dan perbankan ada KPR, consumer loan, ada consumer lending. Untuk kegiatan usaha syariah ada KPR subsidi, non-subsidi, kredit, dan perumahan lainnya. Lalu ada treasury dan asset management. Berikut ini ada beberapa prestasi dan sertifikasi Bank BTN. Di BTN, saya ditempatkan pada divisi loan dokumen. Berikut struktur organisasinya. Dari branch manager, lalu DBM Service and Collection, ada Operation Unit Head, Teller, General Support, TP atau Transaction Processing, dan yang terakhir ada Loan Document. BTN Kantor Cabang Bandung Timur berlokasi di Jalan Raya Cinunuk nomor 204, Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Periode magang saya dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama 3 Maret 2025 sampai 20 Juni 2025 dan dilanjutkan pada periode kedua 1 Agustus sampai 29 Agustus 2025 dengan jam kerja yaitu di jam 7.30 pagi hingga 16.30 sore. Saat saya kembali lagi magang di BTN telah mengalami transisi dari BUMN ke Danantara Indonesia sehingga mengalami beberapa perubahan seperti budaya perusahaan, dan mungkin yang segera akan diupdate, lalu surat-surat pada logonya, seperti ini, logonya berubah, dan juga seragam saat bekerja. Pada periode magang pertama, seragamnya sebagai berikut. Yang hari Senin dan Rabu menggunakan pakaian hitam dan putih. Selasa menggunakan batik, Kamis dan Jumat menggunakan pakaian corporate bebas, formal dan rapi. Wajib menggunakan alma mater universitas dan lanyard dari perusahaan. Lalu pada periode kedua magang, berikut seragamnya. Senin, Rabu, dan Jumat menggunakan pakaian formal corporate fashion yang rapi, berkerah. Lalu hari Selasa dan Kamis menggunakan batik dan lanyard perusahaan. Berikut aktivitas magang yang saya jalani di BTN Bandung Timur. Divisi loan dokumen merupakan tahapan terakhir atau merupakan tahap tempat produksi terakhir dari proses bisnis di BTN.
khususnya unit usaha KPR. Jadi saya melakukan banyak aktivitas yang berhubungan dengan dokumen-dokumen. Saya dipercayakan untuk melakukan pengarsipan dokumen legalitas mulai dari dokumen masuk dari pihak luar sampai dokumen diarsipkan di pusat penyimpanan. Alur singkatnya itu seperti ini, melakukan pemeriksaan dokumen fisik sesuai BAST, lalu melakukan scan dokumen-dokumen pokok, menginput dokumen pokok ke ILON BTN, dan yang terakhir pengarsipan dokumen-dokumen fisik di Record Center. Baik, aktivitas yang pertama, saya melakukan penerimaan dokumen pengajuan KPR. Dokumennya itu dosir-dosir yang berisi pernyataan untuk pengajuan KPR seperti KTP, surat pernyataan penghasilan, slip gaji, akad kredit, dan dokumen pendukung lainnya untuk pengajuan KPR. Dosir ini dikelola oleh divisi lain, yaitu divisi SO atau Signing Officer. Lalu dokumen ini diarsipkan di loan dokumen, namun sebelum itu, loan dokumen harus memastikan kelengkapan persyaratan KPR sebelum dapat diarsipkan. Jadi setelah dosir ini masuk ke loan dokumen melakukan pengecekan dosir sesuai BAST. Apabila sudah sesuai, lalu dituliskan nomor debitur di atas mapnya sesuai BAST tadi. Lalu lampiran PK dipisahkan dari dosir. Lampiran PK ini merupakan perjanjian kredit. Lalu setelah itu dosir disusun di rak penyimpanan sesuai dengan urutan kode nomor debitur. Setelah lampiran PK dipisahkan, lalu PK tersebut di-scan dan juga di-input ke sistem base BTN, yaitu ILON BTN. Setelah terinput, akan dihasilkan nomor debitur dan nomor debiturnya dituliskan di lampiran PK-nya. Setelah itu, lalu lampiran-lampiran PK itu dimasukkan ke dalam map baru dengan menuliskan kode nomor debitur, nama debitur, alamat debitur, dan juga jenis dokumennya di checklist di depan mapnya. Lalu dokumen PK tadi disimpan di rak penyimpanan sesuai dengan nomor urut. Jika pengajuan KPR telah disetujui, langkah selanjutnya yaitu BTN yang bermitra dengan notaris dan developer atau ATR Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai pihak berwenang untuk mencetak dan menerbitkan dokumen-dokumen legalitas. Di dalam dokumen-dokumen itu disebut dokumen pokok. Mitra BTN itu nantinya akan memberikan dokumen-dokumen itu ke loan dokumen untuk diarsipkan. Dokumen-dokumen legalitas atau dokumen pokok itu terdiri dari yang pertama ada sertifikat, baik sertifikat hak milik atau SHM, maupun sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Lalu ada akta jual beli atau AJB, ada APHT, akta pembebanan hak tanggungan. Lalu ada dokumen-dokumen minuta seperti SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan, ada PU, pengakuan hutang, dan selanjutnya ada PPJB atau perjanjian jual beli, dan juga ada surat kuasa untuk menjual. Dokumen-dokumen ini diterbitkan oleh notaris. Berbeda dengan sertifikat hak tanggungan, ini dikeluarkan oleh BTN. Dan juga di sini ada IMB atau izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pihak developer atau BPN, Badan Pertanahan Nasional. Setelah dokumen-dokumen tersebut diterima oleh pihak loan dokumen harus memeriksa kelengkapan dokumen tersebut sesuai BAST. Apabila sudah lengkap, lalu selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di-scan dan juga di-input ke sistem base, yaitu di ILON BTN, sebagai backup dokumen ke dalam bentuk soft file. Tujuannya supaya dokumen terdata secara digital, sehingga memudahkan jika mencari informasi dari dokumen tersebut. Selain itu, sebagai antisipasi jika dokumen fisik hilang ataupun rusak. Setelah di-input, nanti akan muncul nomor debitur, dan nomornya dituliskan di dokumennya. Lalu disatukan ke dalam map yang tadi sudah ada lampiran PK-nya. Karena proses penerbitan dokumen-dokumen pokok ini tidak serentak, maka apabila sudah datang dokumen dari notaris, selalu dilakukan scan input, lalu kita harus mencari dokumen tersebut di rak penyimpanan, lalu memasukkan dokumen itu
sesuai nomor debitur ke dalam map. Jadi di sini dokumennya ditarik dan juga dimasukkan lagi ke dalam mapnya lalu disusun lagi ke rak penyimpanan. Jika semua dokumen-dokumen pokok itu sudah lengkap, lalu dokumen itu akan diserahkan ke pusat penyimpanan dari seluruh cabang BTN di satu tempat pengarsipan pusat, yaitu Record Center. Sebelum dikirimkan ke Record Center, dokumen-dokumen tersebut wajib diregistrasi ke dalam Microsoft Excel, hanya untuk dokumen-dokumen yang akan dikirimkan ke Record Center. Lalu diinput ke dalam e-record. Lalu membuat BAST dan diserahkan ke pihak Record Center. Apabila sudah berada di Record Center, dokumen-dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pihak Record Center. Lalu selanjutnya di sini ada penataan ulang dokumen pokok lama. Jika dokumen itu mapnya sudah rusak atau sobek, map tersebut wajib diganti. Lalu dituliskan kembali nomor debitur, nama debitur, alamat di atas mapnya. Selain mengurusi administrasi dokumen-dokumen, saya juga berkoordinasi dengan divisi lain, seperti meminta tanda tangan surat pencairan dajam, surat roya, maupun surat hak tanggungan ke Operation Unit Head, dan juga CLU atau Consumer Lending Unit. Lalu juga mengantarkan dokumen peminjaman, dokumen pengembalian, atau dokumen permintaan ke pihak loan service. Saat saya magang di Bank BTN, saya mengalami transisi kebijakan manajemen khususnya di divisi loan dokumen, seperti pemindahan dokumen-dokumen ke pusat penyimpanan atau di e-record center, sehingga kami semua anak magang dan PKL itu harus memindahkan semua dokumen-dokumen ke pusat penyimpanan atau di record center. Dan juga dosir-dosir yang tadinya akan dikirimkan ke cabang lain, sekarang semua dosir-dosir bahkan dari cabang lain dikirimkan ke cabang Bandung Timur dan disimpan di kantor cabang Bandung Timur. Alur pengarsipan ini melewati beberapa tahapan yang memakan waktu lama. Namun, proses ini memungkinkan adanya tahapan verifikasi ganda atau double checking oleh lebih dari satu pihak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau human error. Terutama mengingat dokumen yang dikelola merupakan dokumen legalitas penting. Saya menemukan bahwa alur kerja tersebut belum didokumentasikan secara visual maupun tertulis dalam bentuk petunjuk atau SOP atau diagram alur flowchart. Hal ini menyebabkan mahasiswa magang atau karyawan baru tidak memiliki gambaran menyeluruh tentang sistem pengarsipan yang berlaku, sehingga kerap kali terjadi kebingungan, kesalahan kerja, hingga pengulangan tugas yang sama. Hal ini menyebabkan mahasiswa magang atau karyawan baru tidak memiliki gambaran menyeluruh tentang sistem pengarsipan yang berlaku, sehingga kerap kali terjadi kebingungan, kesalahan kerja, hingga pengulangan tugas yang sama karena miskomunikasi atau kurangnya pengarahan. Padahal jika alur kerja telah disusun dengan jelas atau dipahami sejak awal, mahasiswa magang dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif melalui saran, inisiatif, maupun efisiensi waktu kerja. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk merancang sebuah flowchart alur pengarsipan dokumen legal sebagai panduan sistematis bagi semua pihak, baik karyawan maupun mahasiswa magang. Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh, mempercepat adaptasi kerja, serta menjadi alat bantu dalam mengurangi beban kerja berulang akibat miskomunikasi. Dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Legal Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada Divisi Loan Dokumen PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Bandung Timur. Sebagai bentuk mengimplementasi selama saya menempuh pendidikan di dalam dunia kerja dan sebagai bentuk kontribusi saya sebagai mahasiswa terhadap perusahaan, maka saya menyusun alur pengarsipan dalam bentuk flowchart. Sebagai implementasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di loan dokumen supaya calon staf baru maupun mahasiswa magang atau PKL dapat langsung memahami alur pengarsipan di loan dokumen, supaya dapat langsung memahami SOP atau alur kerja di loan dokumen, supaya pihak manajemen loan dokumen tidak perlu repot-repot menjelaskan secara rinci alurnya dari awal dan supaya mahasiswa magang bisa langsung terjun dan berkontribusi bekerja dan mengikuti alur kerja yang ada dan sesuai. Berikut gambaran alur flowchart yang saya buatkan dari job desk yang sudah saya lakukan di loan dokumen. Saya membuat flowchart ini sesederhana mungkin supaya orang awam dapat memahami
namun masih merujuk pada pedoman yang saya ambil, yaitu dari buku Romney dan Steinberg tahun 2021. Yang pertama dari divisi Signing Officer atau SO. Unit SO menyerahkan dosir ke loan dokumen, lalu pihak loan dokumen menerima dosir dari SO, lalu melakukan pengecekan dosir sesuai BAST. Jika tidak sesuai, pihak loan dokumen berkoordinasi dengan pihak SO. Jika sesuai, lalu dosir menuliskan kode nomor debitur pada map dosir, lalu menyimpan dosir pada rak penyimpanan sesuai dengan nomor urut debitur. Pihak selanjutnya yang menyerahkan dokumen-dokumen pokok seperti AJB, sertifikat, dan lain sebagainya, yaitu pihak notaris, menyerahkan dokumen-dokumen pokok ke loan dokumen. Pihak loan dokumen menerima dokumen pokok dari notaris, lalu melakukan pengecekan dokpok. Apabila tidak sesuai, koordinasikan dengan notaris, dan notaris wajib menyerahkan dokumen sesuai dengan lampiran BAST. Jika sesuai, lalu selanjutnya memindai dokumen-dokumen pokok. Lalu setelah di-scan, di-input ke e-loan BTN dan menjadi dokpok digital. Lalu nanti di sini ada muncul nomor debitur dan nomor tersebut dituliskan pada dokumen pokoknya. Lalu dokumen pokoknya dimasukkan ke dalam map. Lalu setelah itu menyimpan map pada rak penyimpanan. Setelah semua dokumen pokoknya lengkap, lalu dokumen tersebut diregistrasi ke dalam Excel untuk persiapan pengiriman ke record center. Lalu setelah itu menginput file yang sudah diregistrasi tadi ke dalam e-record. Lalu membuat lampiran dokumen pokok dan BST yang akan diserahkan ke record center. Setelah dokumen pokok itu sudah diregis, lalu diserahkan ke pihak record center dan alurnya berakhir sampai di sini. Di sini saya melakukan sosialisasi flowchart yang sudah saya buat kepada anak-anak PKL atau anak-anak magang yang baru datang di loan dokumen. Jadi alur pengarsipan di dokumen ini tuh, yang pertama kan dokumennya dosir, ini kan ada dosirnya tuh datang dari divisi yang namanya SO, terus nanti masuk ke loan dokumen. Kalau misalnya dokumen-dokumen pokok kayak AJB dan lain-lain, itu tuh datangnya dari notaris. Ini dokumen pokoknya terus diserahin ke kita kalau dokumen, terus kita nerima, terus dicek. Kalau dicek lagi langsung kirimin aja ke dokumennya. Udah paham sekarang? Kebayang berarti? Di sini saya mengajari anak PKL baru tersebut tentang alur pengarsipan di loan dokumen melalui flowchart yang sudah saya buatkan. Di sini anak PKL dan anak magang baru tersebut langsung memahami alur kerja dan tidak perlu kebingungan lagi seperti dahulu saya, supaya bisa langsung bekerja sesuai dengan SOP dan pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien. Berikut ada beberapa dokumentasi saya selama menjalani magang di BTN Bandung Timur, khususnya di loan dokumen. Di sini saya melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan KPR di dalam dosir. Lalu di sini saya melakukan registrasi dokumen pokok yang akan dikirimkan ke record center. Lalu di sini saya melakukan input dan scan dokumen-dokumen pokok. Di sini dokumentasi saat pemindahan semua dokumen-dokumen pokok yang ada di kantor cabang Bandung Timur ke record center. Selama menjalani magang, saya mendapat banyak pengalaman berharga. Saya belajar bahwa teori yang dipelajari di perkuliahan, khususnya tentang sistem informasi akuntansi, benar-benar diterapkan dalam dunia kerja. Dan juga dapat saya terapkan di tempat saya magang, terutama dalam mendukung pengendalian internal perusahaan. Selain itu, saya mengasah keterampilan teknis dalam pengarsipan dan administrasi, serta keterampilan non-teknis seperti kerjasama tim, komunikasi, dan problem solving. Tantangan terbesar justru membuat saya semakin paham pentingnya efisiensi, disiplin, dan tanggung jawab dalam dunia kerja nyata.
Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah bahwa pengarsipan dokumen legal di BTN memiliki peran vital dalam mendukung akuntabilitas dan keberlangsungan bisnis. Meski alurnya sudah berjalan cukup baik, masih diperlukan perbaikan dalam hal efisiensi dan dokumentasi proses. Flowchart yang saya buat diharapkan dapat menjadi solusi praktis yang membantu internal BTN. Bagi saya pribadi, magang ini bukan hanya sekadar syarat akademik, tapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung di industri, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Sekian presentasi saya selama magang di BTN KC Bandung Timur. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih.